Halo para pendidik hebat di seluruh Indonesia, selamat datang. Kali ini kita akan kupas tuntas soal sistem guru wali. Ini sebuah pendekatan yang benar-benar bisa mengubah cara kita mendampingi siswa-siswi kita. Udah siap? Yuk kita langsung mulai aja. Coba deh kita lihat perbedaan mendasar ini. Dulu kita kenal namanya wali kelas, sekarang kita bertransformasi menjadi guru wali. Ini bukan cuma ganti nama loh, ini adalah pergeseran mindset yang luar biasa. Dari yang tadinya fokus ke administrasi dan logistik kelas, sekarang kita fokus ke manusianya, ke kesejahteraan siswa. Dari peran yang ganti tiap tahun jadi pendampingan jangka panjang selama 3 tahun, dari tumpukan kertas ke urusan hati. Oke, kita masuk ke bagian pertama, era baru peran guru. Di sini nih kita bakal jawab 2 pertanyaan kunci. Pertama, kenapa sih perubahan ini penting banget? Dan kedua, gimana negara mendukung kita lewat landasan hukum yang kuat? Jadi, ini bukan sekedar wacana ya. Nah, ini dia jantungnya. Ini filosofi inti yang jadi dasar dari semuanya. Coba kita rasapi bareng-bareng kalimat ini. Peran kita sebagai guru itu udah nggak cukup lagi cuma transfer of knowledge atau sekedar memindahkan ilmu. Kita harus bertransformasi jadi transfer of values. Artinya apa? Tugas kita bukan cuma ngisi otak siswa dengan rumus dan fakta, tapi juga ngisi hati mereka dengan nilai-nilai kehidupan. Keren banget kan? Dan ini bukan cuma ide bagus loh. Peran baru Anda sebagai guru wali itu diakui secara hukum. Ada 4 regulasi utama yang jadi payungnya. Pertama, yang paling penting, beban kerja Anda sekarang diakui setara 2 jam pelajaran. Jadi bukan kerja sukarela lagi nih. Kedua, Anda diberi mandat jadi garda terdepan buat ciptain sekolah yang aman. Ketiga, ada panduan karakter yang jelas. Dan keempat, semua ini muaranya satu. Biar siswa kita lulus dengan kompetensi yang utuh. Jadi kerjaan kita sekarang punya landasan yang kuat dan jelas. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Kita bakal definisikan lebih tajam lagi sebenarnya siapa sih guru wali itu, apa identitas dan lingkup kerjanya. Biar kita semua punya pemahaman yang sama. Ini dia definisi baru kita. Guru wali adalah guru yang mendampingi siswa secara total, mulai dari akademik, karakter, sampai kesehatan psikologisnya. Dan ini yang penting, pendampingannya itu berkelanjutan dari mereka pertama kali masuk sekolah sampai mereka lulus nanti. Coba perhatikan istilah kunci ini. Anda adalah first responder mereka. Artinya kalau ada apa-apa sama siswa, Andalah orang pertama yang mereka cari, yang pertama kali tahu, dan yang pertama kali merespons. Sebuah peran yang sangat mulia. Nah, kerjaan Anda nanti akan ditopang sama 4 pilar yang kokoh ini. Pilar pertama, akademik, buat mastiin nggak ada siswa yang ketinggalan pelajaran. Kedua, pengembangan kompetensi, ini buat gali dan asah bakat unik mereka. Ketiga, keterampilan, biar mereka siap hadapi masa depan. Dan pilar keempat yang jadi pondasinya, yaitu karakter dan kesejahteraan, untuk membangun jiwa yang kuat dan sehat. Keempat pilar ini kalau jalan bareng, pendampingan kita ke siswa jadi utuh dan menyeluruh. Oke, teorinya udah dapet. Filosofinya udah ngena di hati. Sekarang pertanyaannya, gimana cara ngerjainnya di lapangan? Nah, di bagian ketiga ini, kita akan bedah perangkat-perangkat praktis yang bakal jadi senjata Anda sehari-hari. Ini dia alat utama kita buat ngebangun karakter, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Atau kita singkat 7 KAIH. Kelihatannya sederhana banget ya, cuma bangun pagi, beribadah, olahraga, dan seterusnya sampai tidur cepat. Tapi jangan salah, 7 kebiasaan sederhana ini kalau dijalankan secara konsisten, dampaknya luar biasa loh buat kesehatan fisik, mental, dan juga prestasi siswa. Inilah inti dari pendekatan promotif kita. Nah, dari 7 KAIH tadi, kita bisa bikin sistem deteksi dini yang canggih tapi simple ini. Kita tinggal pantau aja berapa kebiasaan yang dijalankan siswa. Kalau 6-7 kebiasaan dijalankan, mereka di zona hijau, artinya aman. Kalau ada 3-4 kebiasaan yang diabaikan, mereka masuk zona kuning. Kita harus waspada. Nah, kalau sudah 5 atau lebih kebiasaan diabaikan, mereka di zona merah. Ini sinyal bahaya, artinya kita harus segera turun tangan. Gampang, visual, dan efektif banget buat pencegahan. Tentu, punya alat aja nggak cukup. Kita juga butuh cara komunikasi yang tepat. Nah, ini dia, kerangka komunikasi EMC Kuadrat. Ini adalah pendekatan yang manusiawi banget buat bangun kepercayaan sama siswa. E itu empati, kita coba pahami perasaan mereka. M itu mindfulness, kita hadir sepenuhnya saat ngobrol sama mereka, jangan sambil main HP. C yang pertama itu compassion, kita dengarkan tanpa menghakimi. Dan C yang kedua itu critical inquiry, kita ajukan pertanyaan-pertanyaan yang ngebimbing mereka nemuin solusi sendiri, bukan kita yang nyeramahin.
Oke, kita sampai di bagian terakhir, tapi ini penting banget ya. Setelah semua kerja keras kita, gimana dampaknya diukur? Dan yang paling penting, gimana kerjaan ini diakui secara profesional? Jangan sampai kerjaan kita yang luar biasa ini nggak tercatat kan? Yuk kita lihat. Dan ini dia jawabannya. Tugas Anda sebagai guru wali itu secara resmi diakui setara dengan 2 jam pelajaran tatap muka setiap minggunya. Ini kabar baik banget kan? Artinya, ini bukan lagi tugas tambahan yang nggak dihitung, tapi udah jadi bagian integral dari beban kerja Anda dan bahkan dihitung untuk sertifikasi profesi. Jadi kerja keras Anda benar-benar dihargai. Biar makin gampang, semuanya itu udah disiapkan dalam satu paket yang sistematis. Ada 2 buku pegangan utama. Buku 1 itu ibarat peta jalannya, isinya panduan teknis dan SOP lengkap. Sementara buku 2 itu adalah jurnal kerja kita, tempat kita mendokumentasikan semua bukti kinerja. Jadi, antara teori dan praktek, semuanya nyambung dan terorganisir. Mungkin ada yang mikir, waduh, administrasinya pasti ribet nih. Eits, tunggu dulu. Coba lihat contoh jurnal mingguan ini. Simple dan terstruktur banget kan? Anda cuma perlu catat durasi, siapa siswanya, kegiatannya apa, dan dimensinya apa. Targetnya juga jelas, minimal 90 menit seminggu. Dan dengan format sesederhana ini, target itu sangat mungkin tercapai tanpa membebani kita. Pada akhirnya, Bapak Ibu, semua sistem, semua buku, semua aturan ini tujuannya cuma satu. Tujuan mulia yang terangkum dalam kalimat ini, bahwa kita bisa memastikan tidak ada satupun murid yang merasa sendirian, tidak berharga, atau tidak aman selama mereka ada di sekolah kita. Inilah misi kita bersama, inilah panggilan jiwa kita. Jadi, setelah kita melihat semuanya, dari pergeseran peran yang mendasar, landasan hukum yang kuat, perangkat kerja yang praktis, sampai tujuan yang sangat mulia, pertanyaan terakhir ini kembali kepada kita semua. Para pendidik hebat, para garda terdepan bangsa, siapkah Anda untuk menjadi penjaga peradaban kita?